bersama Mitra Keluarga R pada Jumat 28 Januari 2022 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat di Radio Dakta 107 FM Bijak dan Cerdas. Dakta Radio Bijak dan Cerdas. Pukul 8:07 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta, bagi rekan Dakta yang mempunyai gejala penyakit varises dalam talk show bersama Mitra Keluarga Bekasi Timur akan kita bahas mengenai apa sih varises dan penyebab juga pengobatannya. Sudah hadir bersama kami dokter spesialis bedah vaskuler konsulen Dr. Dani Pratama. Kita sapa terlebih dahulu via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dani. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ibnu. Ya, kabar sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Amin. Juga ada Mbak Harti dari Mitra Keluarga Bekasi Timur sudah hadir juga via Zoom. Assalamualaikum Mbak Harti. Waalaikumsalam Pak Ibnu, selamat pagi. Selamat pagi, sehat Mbak Harti? Alhamdulillah sehat Pak Ibnu. Alhamdulillah. Dari kata yang ingin bertanya-tanya juga mengenai penyakit varises ini dalam talk show bersama Mitra Keluarga Bekasi Timur bisa di WhatsApp 081511107107. Baik, kita langsung saja dokter. Sebenarnya varises itu penyakit apa dan seperti apa sih dokter? Jadi begini Pak Ibnu, varises itu adalah penyakit yang mengenai pada pembuluh darah balik kita. Pembuluh darah balik itu ada di mana saja, tapi yang umumnya tuh kita terjadi di kaki. Dia terjadi perbesaran dari pembuluh darah vena. Pembuluh darah balik itu vena ya. Pembuluh darah vena itu membesar, kemudian dindingnya tipis, kemudian menjadi berkelok-kelok dan asalnya karena perubahan katup. Nah, kita tahu kan kita sistem perdarahan kita itu ada dua. Pertama adalah sistem arteri yang membawa dari jantung ke arah kaki. Kemudian sistem vena. Sistem vena itu membawa darah dari kaki kembali ke jantung. Nah, pada kenyataannya kita memang manusia itu tidak didesain untuk banyak berdiri sebenarnya. Tapi kan kita terpaksa harus berdiri, bekerja, dan semakin lama kita berdiri, semakin mungkin kita terkena dengan penyakit varises tersebut. Jadi mungkin teman-teman juga bisa coba berpikir darah bisa sampai ke kaki kan karena ada jantung yang memompa. Tapi gimana darah bisa balik lagi dari kaki? Kan kita nggak pernah dari kecil diajarkan bahwa manusia punya jantung lagi dari kaki mompain darah balik lagi ke atas. Nah itu jadi darah itu dari kaki bisa balik ke atas itu dengan bantuan katup di dalam venanya. Jadi darah itu pada saat dipompa sama kita jalan bergerak, kaki kita bergerak, otot-otot memompa, darah itu kembali naik, ditahan sama katup, jadi seperti naik tangga. Nah, kejadian varises ini umumnya karena katupnya itu rusak, katup-katup di kaki venanya itu rusak, sehingga darah mau balik, tidak berhasil dia balik ke jantung, tapi akhirnya karena gravitasi tertumpuklah di bawah. Nah, karena tertumpuk di bawah, akhirnya tekanannya meninggi, yaitu yang mengakibatkan ada timbulnya varises. Kita bisa lihat venanya di kaki itu besar-besar berkelok-kelok, atau ada semacam laba-laba gitu berkelok-kelok. Nah, begitu Pak Ibnu. Nah, ini kalau varises sendiri umum nggak sih dok, atau mungkin gampang nggak sih kita terkena varises? Biasanya kan kalau kita habis lari pagi atau jogging, kadang-kadang kan suka nekuk ataupun nggak lurusin kaki lah. Nah, ini gampang terjadi nggak varises ini dok? Varises itu sebenarnya itu sangat ini ya Pak Ibnu, sangat banyak terjadi. Kurang lebih terkena pada 30-40% dari populasi. Memang saking banyaknya mungkin lebih banyak dari masalah jantung, kemudian pada cerebrovaskular, itu dikombin lebih banyak kita itu mengenai terjadinya varises. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, karena kita memang tidak didesain untuk berdiri, tidak didesain untuk
berdiri lama, bekerja, membawa tekanan karena faktor gravitasi yang membawa darah itu sulit balik ke atas. Nah, kemudian banyak juga faktor lain ya, yang seperti misalnya obesitas, kemudian macam-macam, dan nanti kita lebih detail ke sana. Hanya saja 30-40% populasi itu dia ada spektrum ya, spektrum yang mulai ringan, yang biasanya hanya masalah kosmetik, hingga spektrum yang benar-benar suatu entitas yang sangat-sangat mengganggu kualitas hidup, mulai sampai terjadinya perubahan warna kulit, kemudian terjadinya luka, yang paling membahayakan ada terjadinya bekuan darah yang akhirnya menyumbat sistem vena, kemudian bekuan darah tersebut dapat saja mengalir ke dalam sirkulasi sehingga menutup akhirnya ke jantung dan paru-paru yang berakibat fatal. Jadi begitu, Pak Ibnu. Berarti kalau varises ini bisa bukan hanya orang yang beraktivitas ataupun berdiri lama, tapi juga faktor berat badan, obesitas sendiri juga bisa, Dok ya? Bisa. Jadi kalau faktor pendukungnya itu ya itu tadi. Jadi kalau orang yang dia bekerja, kemudian berdiri lama, kemudian semua yang membuat tekanan itu sulit untuk darah kembali gitu loh. Seperti misalnya kalau normalnya pada kehamilan, maka ibu-ibu yang berapa kali hamil misalnya, itu umum sekali terjadi varises. Karena sempat ada suatu masa ya bayi ya menekan di pembuluh darah balik, pembuluh darahnya balik sulit, kemudian katupnya rusak. Nah, kemudian ada faktor genetik juga. Faktor genetik itu cukup berpengaruh ya. Jadi kalau keluarga kita, ayah kita pernah ada ininya, ada varisesnya, kemungkinan kita juga apabila nggak di terapi dari awal muncul juga nantinya gede-gede. Kemudian ada pada wanita lebih banyak itu karena pada wanita itu kan lebih banyak terpengaruh sama hormon. Menggunakan pil-pil KB misalnya hormonal. Kemudian satu lagi pada wanita itu sering pakai high heels. High heels itu yang buat pada orang kalau sering pakai high heels, dia itu pompa otot di daerah betisnya itu jadi tidak kerja gitu loh. Jadi tidak secara ergonomik itu dia membuat fungsi pompa di otot betis itu tidak kerja. Akibat tidak kerja, darah agak sulit naik ke atas. Begitu, Pak Ibnu. Nah, tapi kalau misalnya yang Pak Ibnu bilang tadi itu misalnya habis lari ditekuk, itu enggak sebenarnya mitos saja. Oh, jadi kalau habis lari, karena kan kita kebanyakan orang awam kan karena varises karena habis olahraga ataupun habis lari duduk tapi tidak luruskan kaki, itu tidak mengaruh, Dok ya, ataupun mitos, Dok ya? Ya, enggak mitos saja ya. Dan juga dikatakan, Dok, katanya wanita hamil yang mungkin punya banyak anak ini juga bisa mudah kena varises. Kenapa, Dok ya? Jadi tadi Pak Ibnu, karena varises itu semua yang menekan, yang membuat sulit tekanan tinggi, membuat sulit darah balik ke atas gitu. Tadi kan kita nggak punya jantung lagi yang mompain darah balik ke atas dengan bantuan katup-katup aja, pompa otot. Nah, kemudian kalau misalnya orangnya gemuk, badannya besar, dia agak sulit naik ke atas itu karena tertahan sama massa tubuh. Kemudian kalau fisiologis pada wanita itu karena adanya bayi 9 bulan itu, nah itu menahan vena-vena yang ada di lipat pahanya. Jadi tidak bisa kembali lagi, agak sulit. Semakin sering hamil ya semakin resikonya semakin besar. Makanya varises itu lebih banyak pada wanita. Iya, ini kan juga tadi ada faktor sering berdiri, aktivitas, berat badan, dan juga penggunaan sepatu, terutama high heels ya. Nah, kalau varises ini bisa nggak sih, Dok? Mungkin karena ada masalah jantung dan akhirnya lebih mudah kena varises walaupun dia
mungkin pekerjaannya tidak terlalu berat ataupun berat badan ideal dan tidak sering pakai sepatu, Dok. Dari dalam tubuh, mungkin jantung, Dok. Itu gimana? Kalau jantung tidak ya Pak Ibnu. Jadi kalau jantung lebih ke arah pompanya, darah itu nggak sampai ke kaki, kemudian darah menjadi lambat dan terbentuk trombus dari sisi situ bisa, tapi nggak, mungkin agak jarang terjadi lah. Kalau jantung itu lebih ke arah akibat dari jantung terbentuk bekuan darah, biasanya ada sakit jantung itu yang gampang terjadi bekuan darah, kemudian bekuan darah itu terdorong ke sistem arteri yang akhirnya kaki itu tidak dapat darah dan menghitam, seperti itu. Kalau varises kan itu dia darah balik, darah yang menuju ke jantung. Jadi beda alirannya gitu Pak Ibnu. Berarti lebih banyak difaktori oleh aktivitas sering diri dan badan, Dok, ya? Ya, jadi pola hidup lah, pekerjanya. Jadi kalau kerja itu terlalu lama berdiri, kemudian misalnya ibu-ibu guru, pekerja pabrik, ya, kemudian posisi bekerja yang tidak ergonomik, kemudian dia ada faktor genetik, penggunaan hormon-hormon wanita, kemudian ada obesitas, ya kehamilan, seperti itu, Pak Ibnu. Baik, dan dokter, kita jeda terlebih dahulu. Mungkin rekan dokter yang ingin bertanya-tanya juga mengenai varises dan juga mungkin cara pengobatannya nanti bisa di WhatsApp ke dokter 081511100107 bersama Dokter Tani dan juga Mitra Keluarga Bekasi Timur. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, rekan dokter, jangan beranjak dan juga jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pandemi memang masih menyelimuti, namun tidak lantas menghentikan ikhtiar yang akan memberi arti bagi Ibu Pertiwi, bagi masyarakat Jawa Barat yang tetap menanti. DPRD Provinsi Jawa Barat, setiap sendi di tubuhnya terus bergerak menyerap aspirasi rakyat, mengartikulasikan kehendak rakyat. Setiap anggota, fraksi, komisi, badan, dan tentunya pimpinan terus berakselerasi di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Lihatlah, program vaksinasi terus didorong. Sejumlah rancangan peraturan daerah terus dibahas. Cermati bagaimana pemekaran wilayah Jawa Barat dibahas bersama Gubernur Jawa Barat. Demikian pun penanganan masalah sampah terkait rencana TPPAS Legok Nangka tak luput ikut dikebut. Itu hanya sebagian dari beribu hal yang dikerjakan. Untukmu rakyat Jawa Barat. Untukmu Provinsi Jawa Barat. Persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Mengejar Indonesia yang lebih sehat sejak tahun 1989, Mitra Keluarga telah sukses membangun jaringan rumah sakit yang dipercaya oleh keluarga Indonesia hingga kini. Dengan layanan unggulan serta ditunjang beragam fasilitas, Mitra Keluarga berkomitmen untuk optimalkan kualitas hidup orang banyak dengan pelayanan yang penuh kasih sayang, terpercaya, dan fokus pada pelanggan. Ikuti Bincang Sehat bersama Mitra Keluarga Bekasi on air pada Jumat 28 Januari 2022 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Mitra Keluarga Bekasi beralamat di Jenderal Ahmad Yani, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi. Mitra Keluarga Bekasi Timur, Jalan Pengasinan, Rawasemut, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Info lengkap klik websitenya mitrakeluarga.com. Follow Instagramnya @mitrakeluarga. Jangan lewatkan Bincang Sehat bersama Mitra Keluarga Bekasi on air pada Jumat 28 Januari 2022 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat di Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Masih dalam Bincang Sehat bersama Mitra Keluarga Bekasi Timur, silakan Anda bisa di WhatsApp 081511100107 untuk bertanya dan juga bisa bertanya langsung via telepon di 0218163363 untuk membahas terkait dengan penyakit varises, gejalanya dan juga bagaimana cara pengobatannya. Baik, Dokter
Jadi mungkin kalau orang yang awal gejala terkena varises ini ciri-cirinya apa, Dok? Ya, Pak Ibnu. Jadi awalnya dia terasanya kaki itu jadi si varisesnya belum muncul biasanya. Munculnya itu hanya seperti ada garis-garis biru kecil keunguan di permukaan kulit ya, yang kita bilang spider vein. Nah, kemudian yang lebih sering muncul tahap-tahap awal itu keluhan di kakinya. Keluhan di kakinya itu seperti rasa panas, kemudian kram, cepat capek gitu. Kemudian terasa berat, kaki itu lebih berat, kemudian biasanya kalau dipijat lebih enak gitu. Agak kadang-kadang agak sedikit-sedikit agak bengkak kalau aktivitas gitu. Jadi awal-awalnya seperti itu. Kemudian malu muncul kebiru-biruan, spider vein kita bilang. Kemudian baru akhirnya muncul vena yang berkelok-kelok tadi. Nah, kalau vena yang berkelok-kelok tadi, jadi kita punya gradasi tuh. Gradasi kita bilang dari C0 sampai C6. C0 itu yang tadi saya bilang kakinya terasa panas, secara klinis aja dia. Kaki terasa panas, kebas, apa segala ya. Kemudian berlanjut jadi C1. C1 itu kayak ada spider vein, kecil-kecil, biru-biru, keunguan. Kemudian C2 itu dia kalau udah mulai berkelok-kelok gitu. Venanya muncul gede-gede, berkelok-kelok. Itu C2. Nah, C3 itu kalau kita bilang dia sudah mulai ada bengkak. Udah bengkak itu udah masuk C3. Nah, ini udah mulai ke arah sulit ditanganin. Kemudian C4 itu sudah ada mulai perubahan warna kulit, kakinya jadi hitam. Nah, menghitam itu biasanya di daerah mata kaki tuh, mata kaki yang sebelah dalam, di situ lebih menghitam tuh. Kemudian lebih parah lagi, kemudian C4B itu dia menghitam tapi sudah mulai ada kayak kering gitu, ada menghitam dan berpecah-pecah kulitnya. Nah, kemudian C5 itu ada luka, kemudian C6 itu udah lukanya masih aktif. Jadi setelah dia C4 tadi, dia jadi luka tuh. Jadi luka. Nah, lukanya itu kita bilang luka varises, luka ulcer, venous ulcer, dan itu memang sulit sembuh. Itu lukanya bisa sampai tahun-tahunan. Jadi sering penderita itu berobat ke tempat ke dokter lain, ke apa yang tidak memperbaiki masalah sistem vena baliknya, sehingga akhirnya terjadi lukanya itu tahunan. Yang kita tangani di mitra itu ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Nah, karena memang hanya yang diobatin hanya luka gitu loh. Akhirnya sampai tahunan, setelah kita perbaiki sistem vena baliknya baru bisa sembuh. Begitu, Pak Ibnu. Memang biasanya untuk cara pengobatan dari varises ini sendiri secara umumnya seperti apa sih, Dokter Dani? Nah, jadi kalau pengobatannya pertama kali kita harus memeriksa dulu nih, Pak. Jadi selain klinis yang tadi saya sampaikan, kita harus periksa dengan USG Doppler. Dengan USG Doppler itu kita bisa lihat nanti katup-katup yang rusaknya itu di mana saja gitu loh. Di tempat yang paling signifikan, paling penting itu ada di katup hubungan antara vena yang di luar sama vena yang di dalam pada kaki. Nanti vena di luar dan vena di dalam itu akan menyatu di daerah lipat paha. Di situ ada katup yang cukup penting tuh. Kalau dia bocor biasanya jadi varises. Nah, nanti kita dengan USG itu kita lihat di situ ada kebocoran apa enggak. Jadi bocor itu maksud saya darah kan harusnya balik ke jantung. Iya. Ditahan nanti sama si venanya gitu lah. Jadi balik seperti naik tangga. Begitu dia mau balik tapi katupnya udah lemah, nggak kuat, dia akan turun lagi, numpuk ke kaki karena gravitasi. Nah, di situ kita lihat dengan USG. Nah, setelah kita tahu, baru kita tentukan pilihan tindakannya. Pilihan tindakannya ya tergantung dengan banyak faktor lah, dari mulai
cocok atau tidaknya satu terapi buat pasien. Kemudian dari sisi budgeting seperti itu gitu, Pak Ibnu. Tapi paling sering pengobatan ataupun terapi dari varises ini yang seperti apa, Dok? Jadi kalau dia tahap awal, tahap masih sub C1 yang tadi saya bilang hanya spider vein, itu umumnya kita biasanya itu masih masalah kosmetik gitu loh, Pak Yuno. Iya. Jadi umumnya biasanya kita hanya memanjurkan pakai stocking kompresi, stocking yang khusus buat varises. Setidaknya dia memperbaiki masalah keluhan yang tadi kaki terasa panas, terasa cepet capek, pegal gitu-gitu, itu lebih enak dirasakan kalau sudah pakai stocking. Kemudian untuk venanya sendiri, kalau misalnya pasiennya ingin dihilangkan varisesnya, kita lakukan skleroterapi, kita suntik varises. Jadi suntik varises itu untuk yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil juga bisa dengan skin laser. Nanti kita bisa skin laser, dia bisa hilang. Nah, itu untuk yang kecil, Pak Ibnu. Tapi kalau udah mulai C2, udah berkelo-kelo itu yang rusak itu harus kita ablasi, kita bilang tuh. Kita ablasi itu kita rusak, kita hancurkan. Kita hancurkan. Karena kalau dia sudah rusak, vena ini kan dia seperti jalan raya gitu. Kita kalau di jalan raya, mobil kita misalnya macet gitu kan, kita bisa lihat motor akan cari jalan ke sana, jalan ke sini. Nah, vena itu seperti itu. Dia mau tetap balik ke jantung, begitu ada masalah, dia akan cari jalan lain. Nah, kalau di tempat jalan masalahnya yang jalan tolnya ini, yang tadi saya katakan di tempat yang utama vena superficial itu rusak, lebih baik jalan itu kita tutup sehingga darah mau balik akan cari jalan yang lain yang masih sehat. Jadi terapinya ya jalan yang udah rusak itu kita tutup dengan ablasi. Nah, ablasi jadi ada dua macam cara menutupnya. Pertama dengan cara operasi. Nah, operasi itu biasa kita kerjakan itu udah cukup lama ya, Pak. Dari tahun-tahun agak waktu saya masih sekolah residen bedah, kita masih menggunakan itu. Jadi operasi itu dengan black itu ya dioperasi, dibuka, kemudian venanya kita cari, kita ambil, nanti kita tarik pakai alat. Kita tarik, jadi lumayan kurang nyaman gitu loh. Jadi walaupun dibius, jadi venanya itu kita hancurkan dengan cara ditarik. Nah, tapi sekarang udah berkembang yang lebih minimal invasif. Jadi hanya dengan tusukan aja. Jadi tusukan aja, nanti kita bisa masuk dengan guiding alat gitu ya, guiding kateter, dengan kita lihat pakai USG, kita bisa tempatkan di tempat itu. Kemudian kita bisa bakar dengan laser, kita bisa bakar dengan radiofrekuensi. Jadi ada laser namanya EFLA, kemudian radiofrekuensi itu ada RFA. Nah, kemudian ada juga dengan cara di lem, ya diglam dengan lem-lem khusus gitu, sehingga tuh hanya tusukan kecil saja, nggak ada bekas apa-apa gitu loh, Pak. Nah, ini jadi kalau sekarang kita sudah minimal invasif, jadi nggak lagi di operasi seperti itu, hanya tusukan kecil, bekasnya nggak terlalu terlihat, dan biasanya cepat penyembuhannya tuh sehari juga langsung udah pulang. Begitu, Pak Ibnu. Ya berarti tusukan berarti mencoba meluruskan jalur saluran darahnya, atau memang membenarkan yang rusak tadi, Dok? Ya, jadi dengan tusukan itu yang tadi saya cerita, Pak Ibnu. Jadi yang sudah bocor tadi itu kita rusak. Ya, dengan kita rusak dengan cara operasi. Satu lagi dengan cara minimal invasif, kita bilang endovenous. Endovenous itu kita hanya menusuk di daerah nanti di daerah dekat betis, ditusukkan satu, nanti alatnya masuk lewat situ gitulah, alat lasernya, alat laser atau radiofrekuensi atau alat
lemnya, glue-nya, kita masuk lewat situ, nanti kita tutup yang rusak, katup yang udah rusak itu, sehingga darah akan tidak bocor lagi ke bawah gitulah. Iya, baik. Nah, ini kalau varises dampak terparahnya mungkin sudah lama, sudah bertahun-tahun, tapi dibiarkan, ini dampaknya apa, Dok? Dampak paling parahnya? Paling parah itu yang itu, Pak Ibnu. Tadi saya udah jelasin sedikit ya, singgung sedikit. Pertama itu varises itu mengganggu kualiti hidup penderita ya. Jadi bertahun-tahun dia akan terasa bengkak, nyeri, kemudian kelama-kelamaan itu akan terjadi pengerasan dari otot-ototnya, soft tissue-nya, kemudian perubahan kulit, kemudian jadi ulcer, luka. Nah, kemudian yang paling ditakutkan terjadinya bekuan darah. Iya. Nah, kalau ada terjadi bekuan darah dari superficial itu bisa terjadi infeksi di bekuan darahnya itu, kita bilang tromboflebitis. Nah, atau bekuan darah yang di superficial itu akhirnya berlanjut menjadi beku di sistem yang vena dalamnya. Nah, kalau sudah sistem vena dalamnya beku, itu udah jadi masalah besar, Pak Ibnu. Dia jadi bengkaknya udah terus-terusan seumur hidup. Kemudian bekuan darah itu bisa saja copot, lepas. Kan kita tahu nih, tadi ceritanya darah balik mau ke jantung. Nah, kalau bekuan darah yang balik ke jantung, balik ke paru, nah itu dia bisa menutup jantung dan menutup paru-parunya, sehingga bisa berakibat fatal pada ujung akhirnya. Kurang lebih begitu, Pak Inu. Iya, baik. Dokter, kita jeda terlebih dahulu dan ada beberapa juga rekan dokter yang bertanya ini mengenai terkait dengan masalah varises, dan silakan rekan dokter bisa di WhatsApp 0815111007 atau bisa ditelepon di 0218816363 Talk Show bersama Mitra Keluarga Bekasi Timur mengenai masalah varises akan kembali setelah jeda berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau telah turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Umi, habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau, dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021-880-7426 atau 880-7427 melalui WA 0815-11-107-107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul
08.36 waktu Indonesia Barat masih bersama talk show Mitra Keluarga Bekasi Timur terkait dengan bagaimana dan cara pengobatan varises. Silakan Anda yang ingin mempunyai pertanyaan terkait penyakit varises bisa di WhatsApp 0815 11 107 107 atau bisa di telepon di 0218816363. Dokter tadi ini ada pertanyaan, tapi saya juga ingin bertanya dok, di keluarga saya ini kan ada ibu mertua terkena varises ini juga mungkin cukup lama. Nah ini karena faktor usia sudah cukup lama dan sudah tua, apakah bisa disembuhkan dok varises ini? Sepertinya sih varisesnya udah masuk kategori C2 atau C3 ini dok? Apa udah merah, udah sedikit kayak benjolan gitu, udah merah di pembuluh darahnya dok? Tentu saja Pak Ibnu, usia dengan berkembangnya teknologi sekarang kan sudah tidak perlu operasi yang terlalu besar gitu loh Pak Ibnu. Jadi dengan teknologi-teknologi yang baru-baru sekarang kita bisa lakukan operasi ini dengan aman, safe, kemudian dengan keberhasilannya jauh lebih terukur, lebih jadi kita bilang closing rate-nya itu lebih dari 98%. Closing rate itu maksudnya yang bocor tadi itu masih bisa kita tutup dalam setahun itu tidak terjadi rekanalisasi. Itu bisa sampai 98-95%. Jadi berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita harus operasi cukup ini ya, tidak nyaman kan, kita nanti kalau operasi itu di daerah lipat pahatnya dibuka sedikit, kemudian di daerah dekat betisnya dibuka, kemudian kita masukin alat sekayak kawat, kemudian kita tarik tuh venanya. Nah, kalau sekarang hanya dengan tusukan aja itu, Pak Ibnu. Jadi pasien pun kalau seandainya nggak dirawat inap pun masih bisa. Jadi hanya dengan tusukan, tusukannya tuh dengan guiding USG, jadi dengan lokal anestesi pun kita bisa kerjakannya dengan ditusuk. Seandainya dibius dia membahayakan misalnya, itu bisa dengan rawat jalan juga, Pak Ibnu. Jadi di mitra keluarga kita semua yang bisa dikerjakan di rumah sakit, bahkan di rumah sakit di luar negeri, seperti di Singapura, di Malaysia, itu semua kita bisa kerjakan di rumah sakit mitra gitu. Jadi tetap bisa, tidak tergantung usia, Pak Ibnu. Berarti usia berapapun walaupun sudah tua dan mungkin sudah masuk kategori C3 ke atas, insya Allah aman dan juga hasilnya juga sembuh, dok ya? Iya, baik Pak Ibnu. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Baik, dan ini juga ada pertanyaan, saya pernah dengar dampak varises yang sudah lama ini dapat menimbulkan kelumpuhan atau tidak bisa jalan. Ini bagaimana, dok? Itu mitos ya, Pak Ibnu. Jadi sistem kalau kelumpuhan itu kan dia di sistem syaraf. Jadi memang banyak mitosnya juga varises ini. Jadi salah satunya memang kalau operasi bisa lumpuh atau nggak bisa jalan gitu loh. Nah itu mungkin pemirsa Dakta ya bisa ini ya saya jelasin kan, kalau sistem kita tuh kan di tubuh ada sistem arteri itu darah yang dari jantung ke kaki, kemudian ini sistem vena pembuluh darah yang membawa darah balik ke jantung. Kemudian kalau sistem syaraf beda lagi. Sistem syaraf tuh dari otak, tulang belakang, kemudian menjadi saraf gitu loh. Nah, kelumpuhan itu terjadi di sistem saraf, bukan di sistem pembuluh darah balik. Jadi walaupun di masyarakat disebut urat gitu, uratnya semua yang saluran-saluran itu urat gitu. Nah, ya ini yang kita betulin, kita operasi itu di urat pembuluh darah balik, pembuluh darah vena. Jadi nggak ada hubungan dengan kelumpuhan. Begitu Pak Ino. Kita coba sambungkan.
Ya, tampaknya masih coba menghubungi Dok untuk ada yang bertanya juga ini via telepon. Ini Dok, kalau varises ini walaupun usia muda dan tua tidak pengaruh Dok ya, walaupun aktivitasnya masih muda tapi sudah berat ataupun sudah tua juga aktivitasnya banyak tetap bisa kena juga Dok ya. Ya, benar. Jadi hanya saja secara alamiah yang saya tadi singgung di awal bahwa semakin lama kita berdiri, semakin mungkin kita terkena. Jadi kalau semakin berusia kita, semakin mungkin kita terkena masalah vena. Nah, memang hanya saja spektrum venanya yang rusak itu mulai dari yang tadi saya bilang hanya kecil, hanya masalah kosmetik, sampai yang berat, sampai fatal tadi. Jadi kalau kita semakin berusia ya semakin mungkin kita ada mengalami gangguan vena. Sama seperti kita semakin tua, semakin mungkin mengalami gangguan pembuluh darah di jantung misalnya. Seperti itu, Pak Ibnu. Dokter, ada penelpon yang masuk mau bertanya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Dengan Pak siapa? Pak Kosim. Ya, silakan Pak Kosim. Rumah saya dekat Mitra Keluarga Bekasi Timur, belakangnya Pengasinan. Ya. Saya mau nanya nanti, usia saya 71 tahun, 5 bulan, 2 minggu, 8 jam, 11 jam per hari ini. Iya. Ya. Kemudian kegiatan aktivitas saya makin banyak, ngurusin mayat-mayat COVID ya. Jadi aktivitas makin banyak. Alhamdulillah sampai saat ini seusia 71 ini belum pernah, bukan takabur mohon maaf lahir batin, bukan sombong. Belum pernah dirawat, belum pernah diminum obat medis. Tetapi saya ingin bertanya, sudah mulai apa yang dokter katakan itu sudah benar ya, dirasakan juga sama saya. Jadi kalau banyak berdiri, memang agak sedikit kayak mau jatuh tuh ya. Nah, tetapi olahraga jalan terus tetap. Nah, itu apa yang dokter katakan barusan itu ada di diri saya. Nah, terapinya apa dok kira-kira? Supaya dengkul ini, kendalanya dengkul sudah mulai terasa dok usia 71 ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin silakan Dokter Dani, Pak Kosim ini bertanya. Ya Pak Kosim, memang kalau usia sudah segitu, ya alhamdulillah Pak Kosim masih sehat. Nah memang terjadi udah pasti Pak Kosim ya degeneratif, mulai dari semuanya lah, termasuk sistem ototnya, tulangnya. Kemungkinan tulang-tulang kan udah mulai agak ini Pak Kosim. Jadi nanti kita harus periksa itu Pak. Pertama yang kita periksa itu permasalahan Pak Kosim itu ada di pembuluh darahnya atau di sistem rangkanya, di tulang atau di otot. Jadi bisa jadi misalnya susah, terasa berat karena memang di sistem rangkanya juga udah mulai ini Pak, mulai nggak kuat, mulai ada osteoporotik misalnya, mulai ada osteoartritis misalnya. Nah bisa jadi juga memang ada masalah varises. Jadi baiknya nanti kita lihat Pak, kita USG. USG itu pertama kalau pada usia tua kita harus lihat juga pembuluh darah arterinya. Karena apa? Karena kita harus perhatikan betul jangan sampai terapi pada venanya. Terapi pada vena itu kalau kasus yang kayak Bapak itu paling baiknya pakai stocking Pak. Stocking khusus varises. Biar dia keluhannya lebih berkurang, lebih nyaman di kaki. Hanya saja stocking itu boleh dipakai kalau sistem arteri baik. Sistem arteri itu maksudnya yang darah dari jantung ke kaki. Kalau kita pakai stocking sementara sistem darah ke kaki kita nggak bagus, nanti malah ketekan, kakinya nggak dapat darah. Nah, jadi makanya itu harus di USG dulu. Pertama kita lihat sistem arterinya, kemudian kita lihat sistem venanya,
Kemudian kalau seandainya sistem arterinya bagus, baiknya Bapak pakai stocking kompresi. Stockingnya itu benar-benar disesuaikan dengan ukuran kaki Bapak, baru ada manfaatnya. Jadi diukur dulu di ini, jadi dia seperti reset gitu loh Pak. Nah kemudian nanti kita lihat juga tulang-tulang Bapak. Bisa jadi yang tadi saya singgung itu ada masalah di otot-otot dan di tulang juga. Begitu Pak Kosit. Tapi kalau dari usia Pak Kosim ini sering pegal ataupun nggak kuat diri, bisa jadi tanda-tanda varises dok ya? Bisa jadi Pak, bisa jadi. Tapi umumnya kalau udah usia tua, biasanya varises itu udah kelihatan gede-gede gitu lah. Iya. Jarang yang baru-baru muncul. Sementara ini saya lebih curiga Pak Kosim lebih ke arah penyakit degeneratif lah yang di tulang atau di otot seperti itu. Nah ini juga ada yang bertanya dok, ada obat suplemen untuk terapi ataupun penyembuhan varises. Nah ini apa benar ada dok untuk suplemen dimakan ini? Benar ada. Jadi ada golongan-golongan obat itu namanya flavonoid, seperti kalau kita kenal itu dengan nama ardium, diosmin gitu-gitu, fenosmil segala macam. Nah itu memang kajiannya, penelitiannya memang bisa memperbaiki tonus dari vena. Jadi tonus otot vena itu bisa lebih baik gitu loh. Jadi dia yang walaupun bocor dia masih agak mendingan lah Pak. Iya. Jadi tapi memang dia suportif ya. Jadi kalau seandainya sudah rusak parah ya nggak bisa juga. Jadi tapi kalau tahap-tahap awal masih C1 itu baik kalau misalnya minum itu obat, dan obatnya kajiannya, penelitiannya bermanfaat kalau diminumnya lebih dari 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, kalau jadi dia untuk memperbaiki tonus venanya, tonus itu kekuatan venanya. Ada manfaat kalau 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi kalau kita cuma beli 10 hari atau sekali datang ke dokter, itu nggak ada manfaatnya. Nah, jadi kalau obat itu, obat seperti ardium misalnya, ardium itu memang umum dikenal di kita tuh sebagai obat ambeien, obat wasir. Jadi kalau pergi ke apotik beli obat itu dikatakan oh beli obat wasir ya Pak. Nah, memang karena memang umumnya dipakai untuk obat-obat wasir. Nah, padahal jadi cuma saja sebenarnya wasir atau ambeien itu juga varises. Hanya kejadiannya di anus, gitulah. Jadi obat itu memang bukan obat wasir atau ambeien, tapi benarnya obat vena, obat varises. Nah, ambeien itu sendiri adalah varises, tapi terjadinya di anus, gitulah. Begitu Pak Ibnu. Berarti obatnya sama, namun memang maksudnya ambien itu sebenarnya adalah varises yang memang tepatnya terjadi bukan di kaki atau bukan di kaki, tapi di anus. Oh, berarti untuk obat ambien ini juga bisa, dok ya? Iya, karena dia sama-sama sebenarnya obat vena gitu loh. Iya, baik. Cuma karena orang lebih banyak datang ke dokter dengan masalah ambeien misalnya, jadi lebih umum terkenalnya obat ambeien. Iya, baik. Terima kasih Dr. Dani. Saya coba ke Mbak Harti dari Mitra Keluarga Bekasi Timur. Mungkin Mbak Harti sampaikan ada info apa di Mitra Bekasi Timur dan juga promo-promo, Mbak Harti? Oke, baik Pak Ibnu. Terima kasih. Untuk promo Mitra Keluarga Bekasi Timur, kami memiliki layanan unggulan Heart and Vascular Center. Oleh karena itu, kami memiliki layanan angiografi, angioplasti, dan digital subtraction angiografi. Mitra Keluarga Bekasi Timur merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki layanan angiografi di Bekasi. Oleh karena itu, kami menawarkan paket untuk tindakan angiografi, yaitu paket kateterisasi mulai dari 10 juta rupiah,
Kemudian ada paket kateterisasi plus pemasangan ring jantung mulai dari 50 juta rupiah. Segera konsultasikan kesehatan jantung Anda di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, kami memiliki program khusus juga untuk sahabat Mika dan rekan Dakta, yaitu untuk promo laboratorium paket Imlek Sehat. Yaitu ada screening diabetes dengan harga Rp335.000, screening kolesterol dengan harga Rp290.000. Bagi sahabat Mika dan rekan Dakta yang berencana untuk melahirkan di tanggal cantik, kami menyediakan bingkisan menarik untuk menyambut kelahiran buah hati Anda di tanggal 2 Februari dan 22 Februari 2022. Iya, baik untuk Kemudian, jadwal Dokter Dani sendiri, Mbak Arti. Kemudian untuk jadwal Dokter Dani, di hari Rabu jam 10 sampai jam 12, lanjut di hari Jumat jam 9 sampai jam 11, dan hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Untuk bulan Februari juga kami, Pak Ibnu, kami memiliki program layanan ambulans gratis untuk penjemputan radius 5 km, khusus untuk pasien lanjut rawat inap. Bisa dipesan melalui IGD kami di 021 883 42007. Kami ulang di 021 di 883 42007. Sahabat Mika juga jangan lewatkan Instagram live kami terkait paliatif kanker di Instagram @mitrakeluarga bersama Dr. Santi Kristiani Gultom, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Jumat 4 Februari pukul 10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 02189 999 222 extension 0 atau WA di 0811 9628 281. Saya ulang di 0811 9628 281. Begitu Pak Ibnu. Iya, baik, terima kasih Mbak Arti dari Mitra Keluarga Bekasi Timur. Mungkin Dokter Dani terakhir apa yang bisa kita cegah dan juga mungkin konsumsi apa saja nih yang bisa untuk mencegah varises ini, Dok? Silakan. Baik, rekan Dakta. Jadi pertama baiknya kita mencegah itu dengan ya kita posisi kerja. Ingat, yang paling penting itu posisi kerja. Apabila kita memang memiliki kerja yang mewajibkan untuk berdiri lama, harus cari waktu untuk istirahat duduk sebentar. Di setiap berapa jam kita harus duduk sebentar, ya berapa menit, kemudian berdiri, duduk lagi, gitu. Ya, biar agar tidak terlalu sulit dan vena-vena kita, katupnya lebih terjaga. Kemudian rutin olahraga. Jadi kalau kita olahraga, sirkulasi itu bergerak terus. Jadi sirkulasi itu bergerak terus, sistem arterinya lancar, vena baliknya juga lancar karena pompa otot kita jadi baik. Kemudian kita juga harus jaga berat badan kita, jangan terlalu gemuk, jaga pola makan kita juga harus dijaga. Nah, kemudian dari yang mulai pada wanita tuh kita harus hindarin tuh pakai sepatu high heels. High heels itu jadi yang kita bilang jantungnya di kaki itu, jantung kedua kita adalah otot kaki betis. Jadi kalau di jada kita punya jantung, mompa. Nah, kalau di kaki yang mompa itu adalah ototnya, otot betis kita itu. Jadi kalau seandainya pakai high heels terus, ototnya nggak kerja, akhirnya vena mau baliknya susah lama-lama rusak. Nah, kemudian tahap-tahap awal kita seandainya terjadi, baiknya pakai stocking varises. Hanya saja stockingnya benar-benar sesuai resep dokter, sesuai ukuran, sesuai tekanan. Karena tekanan stocking itu ada 3, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ukurannya pun bermacam-macam, panjangnya pun bermacam-macam. Jadi dia benar-benaran berfungsi sebagai obat terapi dan perlu resep dokter, nggak bisa beli-beli sendiri gitulah.
Begitu Pak Ibnu. Baik, Dokter Dadi, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat juga bagi kita semua, Dok, dan juga Mbak Harti. Terima kasih Mbak Harti sudah hadir juga dalam talk show Mitra Keluarga Bekasi Timur. Semoga terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu, Dokter Dani. Baik, terima kasih Mbak Harti. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian talk show kami bersama Mitra Keluarga Bekasi Timur dan juga sekaligus menutup jumpa kita dalam dialog informasi Dakta Pagi. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Jabar dan Bagus Kuncoro pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.